Shalom, saudara-saudara. Kita bersyukur oleh karena kita boleh kembali dalam satu program dari Departemen Sekolah Sabat dari Konferensi Minahasa, yaitu mempelajari Alkitab lewat pelajaran Sekolah Sabat. Baik saudara-saudara sekalian, sebelum kita mempelajari firman Tuhan lewat pelajaran Sekolah Sabat kita pada minggu ini, mari kita tunduk kepala semua dan berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kasih karunia dan berkat-Mu yang boleh Engkau karuniakan bagi kami sekalian, bagi hamba-Mu dan para pemirsa dimanapun mereka boleh bergabung dalam siaran ini. Kami membutuhkan pertolongan Tuhan untuk menolong kami memahami firman Tuhan lewat kuasa Roh Kudus. Berkati kami semua dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik saudara-saudara sekalian, tak terasa kita sudah berada pada pelajaran keempat dari pelajaran Sekolah Sabat kita panjang satu kuartal ini, tentu dalam judul besar yaitu Surat Efesus. 3 pelajaran sebelumnya kita sudah memahami siapa penulis, latar belakang daripada Rasul Paulus menuliskan surat ini dikirimkan kepada jemaat Efesus dengan berbagai kondisi jemaat pada waktu itu. Pelajaran-pelajaran sebelumnya kita melihat bagaimana Paulus menekankan kepada Yesus sebagai pusat daripada kabaran yang ia ingin sampaikan kepada jemaat Efesus. Dan pada pekan ini atau pada kesempatan ini kita sudah masuk pada pelajaran yang keempat. Satu pelajaran yang menurut saya sangat penting karena menyangkut satu hal yang sangat kita butuhkan dalam kehidupan manusia, dalam tanda kurung kita orang berdosa, yaitu judulnya bagaimana Tuhan menyelamatkan kita atau bagaimana kita diselamatkan. Kankah ini pelajaran yang sangat menarik saudara-saudara sekalian? Dan itu sebabnya mari kita coba ikuti dalam rangkuman beberapa menit ke depan akan pelajaran ini. Jadi bagaimana Tuhan menyelamatkan kita? Saudara-saudara sekalian, ini sangat penting bagi kita. Bukan saja mengetahui bagaimana Allah menyelamatkan kita, tetapi juga bagaimana kita diyakini keselamatan yang Tuhan buat bagi saya dan saudara. Saya kira ini hal yang penting. Jadi bukan saja teori kita mengetahui bagaimana Tuhan menyelamatkan kita, tapi bagaimana kita diyakini kembali tentang apa yang Tuhan buat bagi kita. Oke, mari kita lihat saja. Saya ingin kita mulai dengan bagian pertama dalam pelajaran yang hari Minggu. Hari Minggu Rasul Paulus di sini menuliskan dalam Efesus pasal 2 ayat 1 sampai 3. Saudara mungkin sudah baca. Dia berkata seperti ini, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Jadi pada awal pelajaran ini, penulis pelajaran Sekolah Sabat ini memulaikan dengan satu konsep bahwa kamu dahulu. Ini ditujukan kepada jemaat Efesus dalam pengalaman mereka sebelum mereka bertobat dan sebelum mereka menjadi orang Kristen. Dikatakan kamu punya masa lalu, kamu dahulu waktu lampau. Sesungguhnya tidaklah enak berbicara masa lalu. Ada hal-hal yang sudah terjadi masa lalu yang mungkin ada yang menyenangkan, tapi juga ada yang tidak menyenangkan. Tetapi Rasul Paulus dalam memulai akan penyampaian atau penguatan iman kepada jemaat Efesus, dia mengatakan kamu dahulu. Lalu pertanyaan, apa dahulu yang menurut Rasul Paulus yang sudah dialami oleh jemaat Efesus? Ya, apa?
Ya, tidak menyenangkan karena dia katakan kamu dahulu sudah mati. Ya, sudah mati. Ini kata yang diambil dalam konteks alegori yang mau ditujukan kepada jemaat Efesus untuk menguatkan, tapi juga membuat mereka untuk menyadari bahwa masa lalu mereka ini sesungguhnya mereka sudah mati. Lalu pertanyaan, mati apa? Tentu bukan fisik. Rasul Paulus mau menekankan bahwa mereka mati rohani. Ya, mati rohani. Dalam Efesus pasal yang kedua dikatakan mereka sudah mati rohani. Apa yang dasar Rasul Paulus mengatakan bahwa mati rohani? Ayat yang kedua, kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa-penguasa kerajaan angkatan, yaitu roh-roh yang sekarang yang bekerja di antara orang-orang yang durhaka. Dalam pelajaran sekolah Sabat ini, Rasul Paulus mau mengajak jemaat Efesus, ada masa lalu mereka yang sebenarnya tidak baik. Kalau kita melihat masa lalu secara umum, tentu saja kita tidak bisa lepas daripada masa lalu daripada dosa dimulai, di mana Adam dan Hawa berbuat dosa. Sebab dosa yang dibuat Adam dan Hawa diwariskan kepada keturunannya. Tentu saja kepada jemaat Efesus. Apa yang diwariskan adalah kecenderungan mereka yang berbuat jahat. Karena setelah manusia jatuh dalam dosa, telah rusak. Ya, semua tatanan kehidupan manusia, fisik, mental, rohani, rusak. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Kejadian pasal 3 mengatakan bahwa mereka terpisah. Mereka takut bertemu dengan Tuhan. Artinya mereka tidak memiliki sanggupan apa untuk mengembalikan citra Allah yang Allah telah berikan kepada mereka. Masa lalu itu secara universal. Tapi saudara-saudara sekalian, masa lalu secara kontekstual bagi jemaat Efesus adalah bagaimana mereka sebelum bertobat menjadi orang Kristen, mereka tentu saja tidak lepas daripada penyembahan berhala yang ada pada waktu itu. Roh-roh sihir, perbuatan dosa, pelanggaran hukum, yang menurut Rasul Paulus itu mereka mati, hidup tapi mati. Rasul Paulus mau mengemukakan hal ini sebagai pendahuluan untuk mengingatkan masa lalu. Dan dalam kondisi ini mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak ada kesanggupan manusia untuk bisa merubah akan kondisi mereka di dalam dosa ini. Lalu tentu saja pelajaran sekolah Sabat ini mau menekankan kembali bahwa dalam diri kita ada dua kekuatan baik eksternal yang bisa mempengaruhi sifat manusia. Pelajaran sekolah Sabat mengetahui bahwa lingkungan di mana orang-orang Efesus pada waktu jemaat Efesus itu sebelum mereka bertobat itu adalah lingkungan yang membentuk pola hidup mereka. Itu tantangan eksternal yang pertama. Tapi yang kedua juga dalam pelajaran sekolah Sabat ini ada roh-roh, dikatakan sini ada roh-roh jahat yang ada mempengaruhi akan kehidupan jemaat pada waktu itu. Sehingga sesungguhnya mereka memiliki musuh-musuh eksternal yang sangat luar biasa pada waktu itu. Sekali lagi, dengan keberadaan seperti ini, pelajaran sekolah Sabat kita mau menekankan sesungguhnya manusia tidak lagi memiliki kekuatan, kesanggupan, kemampuan untuk merubah kondisi mereka setelah manusia yang sudah berdosa. Ya. Jadi pertanyaannya, kalau begitu bagaimana caranya? Nah, itulah sebabnya pelajaran sekolah Sabat kita dengan judul bagaimana Tuhan menyelamatkan kita. Artinya Tuhan yang berinisiatif. Ya, Tuhan yang berinisiatif. Tidak ada kekuatan manusia yang boleh mereka lakukan untuk menyelamatkan mereka, kecuali Tuhan saja yang berinisiatif. Keadaan-keadaan eksternal
yang terjadi yang membuat kehidupan manusia dalam konteks jemaat di Efesus itu, maka dalam pelajaran ini mau menunjukkan bahwa sesungguhnya di dalam penyelamatan manusia, kita, saudara dan saya, sehingga tidak punya satu kesanggupan untuk menyelamatkan diri. Kita tidak punya. Ya, itu sebabnya saudara-saudara kalian, pelajaran sekolah sahabat ini mencari jalan keluar, dan kita bisa lihat jalan keluar yang disebutkan dalam pelajaran sekolah sahabat ini, bahwa Efesus pasal yang sangat terkenal, Efesus pasal 2 ayat yang ke-8, bahwa hanya oleh kasih karunia, hanya oleh kasih karunia. Saudara tentu tahu apa artinya kasih karunia dalam pelajaran sekolah sahabat ini. Satu pemberian Tuhan yang sebenarnya kita tidak layak, tidak ada sesuatu yang membanggakan, yang menjadi kredit bagi saya, bagi kita manusia dalam status manusia yang sudah berdosa dengan segala degradasi baik mental, fisik, untuk dikreditkan untuk keselamatan. Itu sebabnya Rasul Paulus dalam konteks bagaimana Tuhan menyelamatkan kita dikatakan hanya oleh kasih karunia daripada Allah. Kamu diselamatkan oleh iman. Saudara-saudaraku yang kekasih, para pelajar sekolah sahabat, dalam pelajaran sekolah sahabat ini, penulis pelajaran sekolah sahabat lewat Rasul Paulus mau menyampaikan kepada jemaat Efesus bahwa dalam kondisi kamu seperti ini, hanya ada satu cara, bahwa kasih karunia Allah yang melimpah, kasih karunia Allah yang sangat luar biasa, yang tidak bisa digambarkan, tidak bisa diukur. Tentu saja kalau kita bicara kasih karunia, pelajaran sekolah sahabat beberapa sahabat yang lalu, tentu itu adalah bagaimana Yesus Kristus, Allah yang telah menjelma menjadi manusia. Di belakang saya ini adalah salib Kristus. Ini adalah merupakan satu penjelmaan daripada kasih karunia Allah yang besar, yang tidak dapat dipikir oleh pikiran kita manusia. Sudah bisa melihat alam laut yang luas itu adalah gambaran kasih karunia Allah yang luar biasa. Dan hanya oleh kasih karunia Allah kita bisa diselamatkan oleh iman. Dan sekali lagi, iman itu adalah kasih karunia Allah, pemberian Allah bagi kita semua. Dalam mengalami pengalaman keselamatan, ketika kita dibenarkan, ya, kemudian kita diangkat, dibangkitkan, dan kita didudukan bersama-sama dengan Allah dalam proses pengalaman keselamatan dalam pelajaran sekolah sahabat ini, maka dikatakan semua itu hanya bisa dimungkinkan oleh kasih karunia Allah yang luar biasa. Itu sebenarnya kasih karunia Allah tidak pernah berhenti di dalam pengalaman keselamatan kita. Ya. Pelajaran sekolah sahabat kita selalu menekankan bahwa solusi keselamatan yang sudah dibuat Allah lewat kematian Kristus di kayu salib itu akan berkelanjutan. Tak pernah akan berhenti kasih karunia Allah. Sehingga tidak ada kredit yang kita bisa katakan dari diri kita manusia yang secara alamiah, keinginan manusia yang penuh dengan dosa yang kita bisa katakan, kecuali semua itu oleh kasih karunia Allah. Jadi para pelajar Alkitab dan para pelajar sekolah sahabat, dalam pelajaran sekolah sahabat kita yang keempat ini, kalau kita bisa rangkumkan bahwa pertama, sesungguhnya kita sudah berdosa, telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua pikiran kita, angan-angan hati kita tidak ada lagi yang baik, sehingga kita tidak bisa melepaskan, mengescape diri kita daripada kondisi ini. Kecuali pelajaran sekolah sahabat ini, Rasul Paulus menekankan hanya oleh kasih karunia Allah. Terimalah kasih karunia Allah itu sebagai sebuah pemberian Allah yang cuma-cuma untuk menyelamatkan kita dari dunia orang berdosa untuk memiliki keselamatan di surga. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih rangkuman pelajaran sekolah sahabat pada
pekan ini mengingatkan kembali, meyakinkan kembali kami orang berdosa, jemaat Efesus, bahwa sesungguhnya hanya oleh kasih karunia Allah yang sungguh luar biasa, saya dan kita semua bisa diselamatkan dan mengalami pengalaman keselamatan itu. Tolonglah kami untuk memahami dan menerima kasih karunia Allah itu sambil mempersiapkan diri bagi kedatangan Tuhan. Inilah doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.